Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dinamai Ramadan karena ia membakar dosa, menghancurkan kesalahan-kesalahan, dan akan mengembalikan kita, fitrah kita, manusia yang suci, manusia yang senantiasa dekat dengan Tuhannya, fitrah kemanusiaannya, fitrah ubudiyahnya, fitrah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa, kata Nabi, yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jasadnya terjauh dari api neraka. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, supaya kita menyambut bulan suci Ramadan secara gembira, mensyiarkan bulan suci Ramadan dengan penuh khidmat, karena tentunya ini adalah untuk kita semua, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat posisi bulan suci Ramadan, dia berada di urutan ke-9 dari penanggalan Hijriyah. Ibarat bayi yang terlahir dari rahim ibu setelah dikandung 9 bulan lamanya. Maka pada saat itu adalah usia kesempurnaan. Usia seorang bayi pantas dilahirkan. Begitulah perumpamaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan sempurna bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betapa banyak fasilitas, betapa banyak kesempatan, betapa banyak pelipat gandaan pahala yang disediakan Allah kepada kita semua untuk mendekatkan diri kepadanya. Mulai dari membaca Al-Quran, yang pahalanya bukan lagi dihitung per lembar, per juz, bahkan per khatam, bahkan huruf per huruf pun mempunyai pahala masing-masing. Orang yang melaksanakan sholat sunat itu akan dilipat gandakan pahalanya. Belum lagi orang yang bersedekah, orang yang berzakat, dan lain-lain sebagainya. Orang yang mensyiarkan bulan suci Ramadan berarti orang yang senantiasa mengisi bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak hanya bertumpu pada sesuatu yang bersifat ritual belaka, tetapi ada ibadah yang bersifat interaktif atau muamalat, interaksi seseorang dengan Tuhan. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kita tidak hanya disibukkan oleh ritual atau relasi baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pribadi, tetapi menumbuhkan kesalehan sosial kita. Banyak ibadah lainnya yang terkait dengan orang lain. Kita berinfak, kita berderma kepada yang lain melalui zakat, melalui sedekah, melalui zakat fitrah, dan lain-lain sebagainya adalah bentuk ubudiyah di dalam bulan suci Ramadan. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita diberi kesempatan yang sangat mulia untuk membantu sesama orang yang punya kelebihan. Alangkah baiknya menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak dengan pandemi ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang harus menurun penghasilannya karena pandemi ini.
tenggang rasa kita. Kita harus bangun melalui bulan suci Ramadan ini. Ingat bahwa berpuasa tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Begitu kata Rasulullah dalam salah satu sabdanya. Orang yang hanya menahan lapar dan dahaga ketika berpuasa itu adalah puasa secara zahir. Belum sempurna puasanya, karena puasa yang sempurna akan melatih hawa nafsunya untuk senantiasa bertutur kata yang santun, bertutur kata yang elok, indah, melakukan sesuatu yang selalu memberi manfaat buat orang-orang di sekitar, dan selalu memberikan vibrasi positif bagi lingkungan. Itulah hakikat dan tujuan orang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan latihan kepada kita. Ibarat handphone, itu adalah hanya waktu untuk mengecas handphone kita sehingga bisa dipergunakan lebih lama ketimbang ngecasnya. Keberhasilan, kesuksesan seseorang yang melakukan atau melalui bulan suci Ramadan itu akan teruji nantinya setelah melalui bulan suci Ramadan. Apakah amaliyah Ramadan yang senantiasa ia lakukan di bulan suci Ramadan itu akan terpatri, terlihat, terejawantah di luar bulan suci Ramadan kelak. Kita berbangga sebagai umat Nabi Muhammad, di mana kita diberikan bulan suci Ramadan. Usia umat Nabi Muhammad hanyalah berkisar 60 sampai 70 tahun. Beda dengan umat-umat sebelumnya yang diberikan usia yang lebih panjang, berkali-kali lipat dengan usia umat Nabi Muhammad. Namun dengan bulan suci Ramadan, terlebih di dalamnya ada Lailatul Qadar yang fadilahnya melebihi 1000 bulan. Itu adalah bonus bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kita sehingga kita punya kelebihan ketimbang umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Bulan suci Ramadan, di dalamnya ada ampunan, di dalamnya ada rahmat, dan di dalamnya insya Allah dengan ampunan, dengan rahmat dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih keikhlasan kita menjadi insan yang bertakwa sehingga insya Allah kita terjauh dari api neraka. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dengan penuh tantangan, dengan pandemik ini justru tidak mengubah niat kita, tidak menurunkan semangat dan spirit kita mengisi bulan suci Ramadan. Meski kita harus bertarawih secara terbatas di rumah kita sendiri, meski kita buka puasa bersama hanya dengan anggota keluarga kita di rumah, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mengisi bulan suci Ramadan. Ada fadilah-fadilah yang lain, ada amalan-amalan yang lain yang bisa kita tekankan sebagai pengganti untuk tarawih bersama di masjid, seperti memperbanyak sedekah kita. Kita punya waktu yang banyak, kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, kita banyak berzikir, kita banyak belajar, membaca, dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, sirah nabawiyah, dan pelajaran-pelajaran agama lainnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan berkahnya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.